Di momen Paskah ini, Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, kapan Bapak Ibu terakhir mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa? Atau pertanyaan kedua, kapan Bapak Ibu terakhir berusaha dengan sungguh-sungguh mendengarkan suaranya? Suara Tuhan yang sudah bangkit dari kematian di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dosa saya dan dosa kita semua. Saya pribadi, Bapak Ibu dan Mama saya belum lama mengalami hal ini. Tepatnya hari Kamis minggu lalu, kami sedang berlibur. Setelah seharian pergi jalan-jalan dan hari itu cukup letih karena dari pagi sampai malam full, ditambah besok paginya saya harus flight kembali ke Jakarta sekitar jam 9:30. Paspor Mama saya nggak ada, Bapak Ibu. Paspor yang selalu di tas nggak pernah keluar-keluar. Sebetulnya sudah tahu dari pagi ketika kita mau masuk ke tempat wisata, ditanya paspornya di mana karena kita beli satu tiket lansia. Tapi masih positive thinking, saya masih berpikir paling ketinggalan di hotel, ya kan? Bapak Ibu coba bayangkan keadaan ini. Seharian pergi, letih, besok pagi kembali ke Jakarta. Saya bawa anak umur 3,5 tahun. Kalau jadi saya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya dengan segenap kekuatan saya langsung ke bawah. Saya cari di Lost and Found, saya tanyakan semua, saya hubungi hotel saya sebelumnya. Saya cek di kursi sampai kolong-kolong semuanya di lobi tuh hotel waktu check in. Semua koper dibongkar lagi. Hasilnya not found, gak ada paspornya Bapak Ibu. Singkat cerita plan B, saya langsung berpikir harus dibagi. Oke, saya cari tahu di mana KJRI, saya cari tahu gimana caranya kalau paspor hilang, koper ditata ulang sudah dibikin untuk set pulang harus berpisah. Saya ingat sekali, selesai saya bereskan sedikit pekerjaan, saya tutup laptop saya dalam keadaan yang berpikiran yang berkecamuk. Saya sangat letih. Saya sedih karena besok harus berpulang berpisah dan terdesak. Saya sangat ingat momen itu. Sampai sekarang pun saya masih ingat. Saya berdoa dengan segenap hati. Kata-kata saya nggak banyak, Bapak Ibu, di doa itu. Saya masih ingat sekali momen itu. Kata-kata saya tidak indah. Perasaan itu sampai sekarang saya masih ingat. Tapi saya hanya ingat, saya hanya bisa berserah. Gak sampai 10 menit Bapak Ibu, kira-kira 5 menit, tiba-tiba mama saya bangun dari kasurnya, tiba-tiba jalan exactly ke tempat itu, ke kotak alat mandinya dia, yang tadi sudah dicek sebetulnya sepintas. Dan ketemu Bapak Ibu, paspornya, tidak sampai 5 menit. Bapak Ibu, Yesus sudah mati untuk kita semua, untuk setiap kita. Saya tanya sekali lagi Bapak Ibu, kapan terakhir kali mencari Tuhan Yesus dengan segenap hati? Kapan terakhir kali mencoba mendengarkan suara Yesus sungguh-sungguh dalam hatimu? Jangan sampai harus kehilangan paspor seperti saya Bapak Ibu. Saya tidak tahu setiap kita datang dalam keadaan apa pagi ini. Apakah baik-baik saja? Biasa-biasa saja? Atau sedang luar biasa? Atau mungkin sedang putus asa? Mari Bapak Ibu, apapun kondisimu, saya mau mengajak sekali lagi. Mari kita berdoa, sungguh-sungguh kita berdoa dengan segenap hati. Pagi ini kita mau masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita duduk beribadah bersama dengan Tuhan. Dan cobalah dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan dengan hati, segenap hatimu. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Tuhan, saat ini kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau beribadah Tuhan pagi ini. Kami mau mengutamakan Engkau dalam ibadah kami. Ya Tuhan, kuduskanlah ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kiranya sungguh-sungguh nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk pagi hari ini ketika Grace Life gerejamu Tuhan sudah berumur 2 tahun. Kami mengucap syukur untuk begitu banyak kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami. Begitu banyak jiwa sudah diubahkan, begitu banyak hati sudah semakin tertuju kepadamu. Amin. Grace Life, Allah memanggil kita. Dengarlah panggilannya untuk mengutamakan Dia saja. Dengarlah panggilannya dan mari kita tinggikan, muliakan Allah kita. Grace Life Kids, Allah memanggilmu untuk beribadah kepadanya. Apakah jawabmu? Dengar anak-anak, kita dipanggil. Jawab kita, ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Anak-anak, mari kita ajak Papa Mama untuk memuji Tuhan. Ayo Papa Mama, kita memuji Tuhan. Dengar panggilannya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya.
segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Tuhan kami. Kami sungguh terkagum Tuhan menyaksikan kebesaran-Mu hari ini, di hari kemenangan Tuhan yang telah mengalahkan maut, menyatakan kasih yang amat besar bagi kami dan memanggil kami untuk memuliakan Engkau. Tuhan, kami datang, kami menjawab panggilan Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan yang utama di dalam hati kami, di dalam hidup kami, di dalam ibadah ini. Kiranya kami terus mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan, memuji-muji Engkau, berjumpa lagi dengan Engkau, mendengar kabar baik darimu, Allah yang telah menang. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, kita bersyukur di hari Paskah ini kita juga mengingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi Grace Life. Saudara, selama 2 tahun itu gereja bertumbuh, orang-orang datang, maka pelayanan pun juga semakin bertambah. Member-member Spark makin memiliki kesibukan. Leaders Kids, Leaders Youth juga semakin banyak hal yang dikerjakan. Suka, akankah kita tetap fokus kepada Dia? Ataukah fokus kita telah hilang? Apakah kita mengutamakan Tuhan? Baik dalam kehidupan kita bergereja bersama-sama atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, ingatkah Tuhan ketika kamu sekolah setiap hari? Ingatkah Tuhan ketika kamu bermain, belajar di rumah? Ingatkah Tuhan ketika kamu mau makan? Perjalanan kita mengikut Tuhan memang tidak selalu mulus. Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan memurnikan hati kita. Mohon ampun jika dalam perjalanan kita ikut Tuhan, kita tak lagi melibatkan Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Kita membesarkan diri sendiri dan justru mengecilkan Allah. Pakai waktu ini untuk berdoa, berbicara, dan mendengarkan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami tidak selalu baik-baik saja. Tuhan, ada kalanya kesibukan yang kami jalani, baik dalam kami bergereja, dalam kehidupan kami sehari-hari, membuat kami meletakkan Tuhan di paling belakang. Kami tidak lagi melibatkan Tuhan, kami tidak lagi mengingat Tuhan, dan tidak lagi percaya bahkan bersandar kepadamu. Yang kami andalkan adalah kekuatan kami sendiri. Tapi ketika kami sadar, kami lemah, kami terbatas, kami tak berdaya. Bahkan hari ini pun, kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, tak mungkin kami datang di tempat ini boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur untuk setiap hal Tuhan, seluruh kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam gereja ini kami tidak lagi mengingat visi apa yang Tuhan mau lakukan melalui gereja kami, melalui diri kami. Terus arahkan hati kami Tuhan kepada apa yang benar, untuk mengutamakan Engkau saja. Tuhan, pulihkan hati kami supaya kami tidak terus-menerus merasa diri ini tidak layak dan tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolong kami, arahkan hati kami bahwa anugerah Tuhan itu besar, anugerah Tuhan itu cukup, dan anugerah Tuhan juga yang akan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini doa kami. Saudara, mari kita mengingat betapa besarnya anugerah Tuhan bagi kehidupan kita.
Dia bebaskan kita, Dia lepaskan kita. Dialah satu-satunya juru selamat yang memulihkan hidup kita. Naikkan pujian ini bersama sebagai doa ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan. Besar anugerahnya, selamatkan hidupku. Kita yang dulu sesat, pulang kepadanya yang menyembuhkanmu. Kini pulang, tak disembuhkan. Anugerahnya ampuniku, pulihkan hatiku. Sangat ajaib anugerahnya bagi yang percaya. Dia bebaskan, Dia lepaskan, juru selamatku yang tebusku. Oh, kasih-Nya sungguh indah, anugerahnya sungguh indah. Dapat janji yang teguh, harap sabarnya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Dia bebaskan, Dia lepaskan, juru selamatku yang tebusku. Oh, kasih-Nya sungguh indah, anugerahnya sungguh indah. Dia bebaskan, Dia lepaskan, juru selamatku yang tebusku. Oh, kasih-Nya sungguh indah, anugerahnya sungguh indah. Ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya. Biarlah kita boleh bersama-sama merespon berita anugerah ini dengan memandang kepada Tuhan yang memanggil kita untuk kembali kepada pertobatan.
kepada Allah yang memanggil kita untuk kembali fokus kepada kehadirannya. Mari pandang Dia, bahwa di dalam Dia ada pengharapan, bahwa di dalam Kristus Dialah Allah yang membebaskan kita. Nyanyikan pengharapanmu di dalam Tuhan. Nyanyikan pengharapanmu di dalam Tuhan. Haleluya, hai pujilah Tuhanmu. Haleluya, mau di mana sangatmu, belenggu kau patahkan, keselamatan kau berikan. Yesuslah harapanku. Haleluya, haleluya, hai pujilah Tuhanmu. Haleluya, mau di mana sangatku, belenggu kau patahkan, keselamatan kau berikan. Yesuslah harapanku. Mari terus menaruh pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Saja ya Yesus penebusku, keselamatan diberikan bagiku. Dia kebenaran, sukacita hatiku, kasih setia dan damai bagiku. Harapanku hanya di dalam Yesus, hidupku pun jadi miliknya. Sungguh heran dan ajaib ku direbusnya, karena Dia Kristus dalamku. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri kepada Allah yang telah menebus kita. Terus berharap kepadanya. Dalam gelap ku tak ditinggalkannya, Sang Penebus yang hadir sertaku. Dalam lemah pun dalam sukacita, kuasanya bekerja dalamku.
Kristus yang ada di dalam kita terus menguatkan kita mengikut Tuhan. Saudara silahkan duduk kembali. Saudaraku, karena pengharapan dan anugerah di dalam Tuhan itu sungguh nyata, maka sudah selayaknya lah dari hati kita mengalir ungkapan syukur. Pagi ini, mari kita mempersiapkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita karena anugerahnya, karena pengharapan di dalamnya. Saudara silahkan berdoa masing-masing secara pribadi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak juga silahkan berdoa secara pribadi untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan melalui dua cara. Saudara boleh maju ke depan dan juga boleh mentransfernya melalui rekening gereja. Christ alone, will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the glories by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know You more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan Yesus sudah mati untuk kami dan memberikan kemenangan atas maut. Saat ini kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Biarlah hati kami bisa memberi dengan sukacita dan rela hati. Kiranya Engkau mengampuni jika hati kami masih terikat kepada dunia dan mencari pembenaran melalui harta yang kami berikan. Kami mau Engkau memampukan kami untuk melihat hanya kepada salib-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama gereja di seluruh abad dan tempat, kita akan mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Grace Life Community Church, kepada siapa kita percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, semua orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk Jumat Agung dan Paskah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya terbesar yang Tuhan kerjakan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu juga kepada setiap kami ya Tuhan. Hari ini kami memuji keagungan-Mu, kami meninggikan-Mu, dan kami juga memohon biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, memberkati kami, mendorong kami lagi untuk hidup setia kepadamu. Pada waktu sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 31. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 31. Saudara, kita tidak akan baca sekaligus, tetapi perlahan-lahan nanti saya akan ajak kita baca dan mencoba untuk memahami beritanya. Saudara, maka jangan tutup bagian itu, Yohanes 20, nanti saudara bisa mengikuti sedikit demi sedikit saya akan bacakan. Saudara, hari ini hari Paskah, dan setelah kita membahas Injil Yohanes selama 1 tahun lebih, saudara, kita sampai pada Yohanes 20 ini yang membahas tentang kebangkitan Yesus. Saudara, kita mulai dengan ayat yang pertama terlebih dahulu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara tahu atau tidak, tapi semua orang Kristen beribadah pada hari Minggu karena Yohanes 20 ini. Yohanes 20 saudara dimulai dengan kalimat pada hari pertama minggu itu. The first day of the week. Bukan hari Senin, tetapi hari Minggu. Dan itulah sebabnya saudara setiap hari Minggu selama 2000 tahun ini orang Kristen berkumpul untuk beribadah karena di hari Minggu Tuhan Yesus Kristus bangkit. Nah saudara, kalau saudara menempatkan diri pada posisi para murid, saudara akan mengerti bahwa Jumat Agung dan Paskah adalah peristiwa yang sangat menggoncangkan mereka. Saudara, selama 3,5 tahun mereka hidup bersama dengan Yesus. Mereka hidup penuh dengan pengharapan dan kebanggaan bagi para murid, saudara. Saudara, ketika mereka pergi kemana-mana bersama dengan Yesus, mereka selalu disambut orang banyak. Bahkan 1 minggu sebelumnya ketika mereka masuk ke Yerusalem, orang banyak itu menyambut Yesus dengan daun palem, menghamparkan jubah di tanah, seperti menyambut seorang raja. Bisa dibayangkan saudara, para murid dengan bangga berjalan di belakang Yesus sebagai murid-murid Yesus. Saudara, itulah hidup mereka, penuh dengan harapan dan kebanggaan. Tetapi tiba-tiba di hari Kamis malam, Yesus ditangkap dan digiring seperti penjahat. Mereka semua harus melarikan diri karena ketakutan. Dan dari persembunyian, saudara, mereka mungkin hanya mendengar apa yang sedang terjadi kepada Yesus. Mereka mendengar dia diadili, mereka mendengar Yesus dipukuli, mereka mendengar Yesus dibawa ke hadapan Pilatus dan dicambuki. Dan akhirnya mereka mendengar Yesus mati disalib. Maka seperti begitu tiba-tiba Yesus diambil dari mereka dan mati. Hidup mereka mendadak hancur berantakan. Sangat menggoncangkan. Tetapi saudara, pada hari Minggu itu terjadi peristiwa yang lebih menggoncangkan lagi bagi mereka. Karena Yesus bangkit. Saudara, mari kita perhatikan kisah ini. Ayat 1 tadi mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Saudara, Injil lainnya mencatat bukan hanya Maria yang datang, tetapi ada perempuan-perempuan lain yang bersama dengan dia. Tetapi Injil Yohanes khusus hanya menyebut Maria Magdalena.
Dan kita tidak tahu persis saudara mengapa hanya satu nama ini yang disebut. Mungkin karena dia adalah yang pertama kali sampai di kuburan itu. Waktu hari masih sangat gelap. Atau mungkin saudara karena Yohanes ingin menyoroti kasih Maria kepada Yesus. Nah saudara, kita tidak tahu persis memang latar belakang siapa Maria Magdalena. Tetapi dulu dia pasti bukan wanita baik-baik. Saudara, Injil Lukas mengatakan Yesus pernah mengusir 7 roh jahat dari diri Maria Magdalena. Sebagian tradisi gereja menduga dia adalah seorang pelacur. Mungkin benar, mungkin juga tidak, kita tidak tahu pasti. Tetapi saudara bayangkan ada 7 roh jahat menguasai dia. Tidak mungkin dia bisa hidup baik-baik. Saudara, itulah Maria Magdalena. Tetapi Yesus seperti memegang sebuah penghapus besar. Menghapus semua catatan dosa dari Maria Magdalena yang ada di belakang. Tidak peduli hidupnya dulu. Tidak peduli betapa jahatnya dia dulu. Yesus mengambil dia apa adanya. Yesus menolong dia. Mengampuni dia. Memulihkan hidupnya. Dan seperti yang dikatakan Yesus, orang yang banyak diampuni akan banyak berbuat kasih. Itulah yang dilakukan Maria Magdalena. Saya kira saudara, sejak Yesus disalib pada hari Jumat Agung, Maria tidak bisa tidur. Bayangan tentang Yesus yang dicambuki, diarak sepanjang jalan dan mati disalibkan itu sangat traumatis sekali bagi dia. Tetapi dia tidak bisa pergi ke kubur Yesus pada hari Sabtu karena itu hari Sabat. Dan ada larangan bagi orang Yahudi berjalan jauh pada hari Sabat. Maka begitu Sabat selesai, keesokan harinya, pagi-pagi benar, dia pergi ke kuburan. Saudara, waktu dia pergi ke kuburan, Maria tidak mengharapkan kebangkitan sama sekali. Itu tidak ada di dalam pikiran dia. Injil Markus saudara mengatakan Maria dan perempuan-perempuan lainnya itu bahkan masih berdiskusi siapa yang akan menolong mereka menggulingkan batu penutup kuburan. Karena kuburan waktu itu seperti gua yang ditutup dengan batu besar seperti dekorasi kita saudara. Ada batu besar menutup seperti gua dan mayat diletakkan di dalamnya. Mereka tidak tahu siapa yang akan menggulingkan batu besar itu. Tapi mereka tetap pergi. Maria hanya berpikir aku harus pergi ke kuburan. Aku ingin melihat Yesus. Tidak peduli hari masih gelap. Tidak peduli ada batu besar penutup kubur di sana. Aku ingin dekat dengan Tuhanku. That is love. Seperti itu kasihnya kepada Tuhan. Dan saudara, bukankah ini sangat indah? Karena orang seperti inilah. Dengan latar belakang yang entah seperti apa berantakannya. Orang seperti inilah yang dicatat khusus oleh Yohanes. Pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus karena kasihnya. Dan orang seperti inilah yang menjadi orang pertama yang melihat Yesus bangkit. Saksi pertama tentang kebangkitan Yesus. Saudara, mengapa Yesus tidak menampakkan diri pertama kali kepada Petrus dan Yohanes misalnya? Mereka juga datang ke kubur Yesus pagi itu. Mengapa harus Maria? Seorang perempuan dengan masa lalu yang buruk, yang membuat dia tidak layak menjadi orang pertama yang melihat kebangkitan Yesus. Jawabannya saudara, mungkin karena anugerah Tuhan paling bersinar ketika diberikan kepada orang-orang yang paling merasa diri tidak layak. Anugerah Tuhan bersinar ketika diberikan kepada orang-orang yang paling merasa diri tidak layak. Saudara, kita teruskan. Ketika sampai di kuburan itu, betapa terkejutnya Maria melihat batu penutup kubur sudah tergeser. Nah, waktu melihat itu, saudara, apa yang terpikir oleh dia? Dia tidak berpikir Yesus sudah bangkit, tidak ada pikiran itu. Yang dia pikir satu-satunya kemungkinan adalah mayat Yesus diambil orang. Maka ayat 2. Dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ini adalah Yohanes. Dan dia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Petrus dan Yohanes kaget mendengar kalimat itu. Ayat 3-9. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun dia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, Yohanes ini, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati.
Saudara, Petrus dan Yohanes mendengar berita dari Maria, mereka langsung berlari-lari ke kuburan itu dan Maria ditinggal. Gentleman saudara mereka ya. Maria ditinggal. Dan kalau saudara perhatikan, saudara, Yohanes menceritakan peristiwa ini dengan sangat detail sekali. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur, tapi Yohanes berlari lebih cepat, lalu sampai lebih dulu di kuburan. Lalu Yohanes melihat ke dalam kubur tapi tidak masuk ke dalam. Petrus sampai belakangan, lalu dia masuk ke dalam. Akhirnya kemudian Yohanes juga masuk ke dalam. Detail sekali. Dia mencatat peristiwa ini. Artinya betapa pentingnya peristiwa ini bagi Yohanes. Dia berusaha mencatat sedetil mungkin apa yang dia ingat. Dan bagian yang terpenting dia tuliskan, yaitu ketika Petrus akhirnya masuk ke kubur, dia bukan hanya melihat kain kafan terletak di situ, tetapi ada kain peluh penutup wajah Yesus ada di tempat lain dan terlipat. Setelah itu Yohanes juga melihat yang sama dan ia percaya. Saudara, mengapa dia percaya setelah melihat itu? Karena tidak ada kemungkinan lain. Saudara, di zaman itu perampokan kuburan memang sering terjadi. Tapi tidak ada perampok yang sangat rajin buka lilitan kain kafan mayat di situ, lalu kemudian kainnya ditinggal, mayatnya diambil. Gak ada perampok seperti itu, buat apa? Kalaupun dia buka kain kafan, dia akan robek-robek lalu diambil perhiasannya lalu kemudian pergi. Perampok apa yang seperti begini? Buka kain kafan pelan-pelan, diletakkan rapi. Ditambah dia masih mau repot-repot, dia lipat dulu kain peluh penutup wajah. Lalu mayatnya dia bawa. Perampok OCD pun gak kayak begini, saudara. Ada juga yang mengatakan, saudara, Yesus sebetulnya cuma pingsan di atas salib. Lalu dimasukkan di dalam kubur. Lalu kemudian Yesus tersadar di kubur, dia kaget. Lalu kemudian dia berontak begitu keluar dari kain kafan. Tapi bagaimana mungkin seorang yang habis dicambuki, berdarah-darah, dipaku kaki dan tangannya, kehilangan banyak darah, masih punya kekuatan berontak keluar dari kain kafan. Bahkan bisa menggulingkan batu besar sendiri penutup kuburnya. Kalau saudara ada di dalam kubur itu, ketika Yesus bangkit, saudara melihat proses itu. Kira-kira apa yang saudara lihat? Saudara tidak akan melihat Yesus menggeliat, menggeram-geram di dalam kain kafan pengen keluar begitu. Aku mau keluar begitu ya. Lalu dia seperti Hulk begitu, robek kain kafan semuanya. Saudara tidak akan lihat itu. Tapi saudara akan melihat Yesus menembusi kain itu. Keluar begitu saja. Maka kain itu terletak di sana. Dan saya kira dengan humor saudara, Yesus sempat melipat kain peluh penutup wajahnya. Lalu dia keluar. Melihat apa yang ada di kubur itu, maka percayalah Yohanes. Karena tidak ada kemungkinan lain selain Yesus bangkit. Dan ayat 10 mengatakan lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Ayat 11 saudara. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara, sementara Petrus dan Yohanes pulang ke rumah, Maria berdiri di situ. Mungkin Maria sampai belakangan. Karena Petrus dan Yohanes tadi berlari-lari meninggalkan dia. Lalu Maria sampai belakangan tiba kembali di kuburan itu dan dia melihat sekali lagi ke dalam kuburan. Ayat 12-13 mengatakan begini. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, sebetulnya ini adalah peristiwa yang aneh. Kalau saudara lihat ada wanita sedang menangis di kuburan, mungkinkah saudara tanya, Bu, kenapa nangis? Nah, saudara, aneh sekali. Dan bukankah harusnya Maria bertanya balik begini, kalian ngapain duduk di situ di dalam kubur? Duduk di tempat jenazah, dua orang aneh sekali. Satu duduk di sebelah kepala, satu duduk di sebelah kaki tempat jenazah. Saya bayangin mungkin mereka sambil duduk ngopi santai sambil makan kue mereknya surga. Begitu, itu imajinasi saya sore. Santai sekali, ngapain kamu di dalam kubur? Tapi Maria dalam keadaan sangat kacau. Dan dia menjawab pertanyaan yang aneh itu. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Dalam keadaan kacau itu juga ayat 14 dikatakan sesudah berkata demikian dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus bertanya pertanyaan yang sama seperti pertanyaan malaikat. Ayat 15 kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa kau menangis? Saudara, Yesus tahu jawabannya. Yesus tahu mengapa Maria menangis.
Tetapi dia sengaja tanya itu supaya Maria berpikir, mengapa engkau menangis? Dan Yesus tambahkan pertanyaannya, siapa yang kau cari? Saudara perhatikan Maria tadi sudah 2 kali berkata begini, Tuhan telah diambil orang. Pertama kepada para murid, kedua kepada para malaikat ini. Walaupun kata Tuhan, kurios di dalam bahasa Yunani bisa berarti sebutan sopan kepada seseorang, tetapi kata itu seharusnya mengingatkan Maria akan sesuatu. Yang dia cari adalah her master, tuannya, Tuhannya, yang sudah mengampuni dosanya, yang sudah dia lihat kuasanya, yang dia pernah dengar berkata akan mati dan bangkit. Yang sedang dia cari adalah Tuhannya. Dan sekarang Yesus tanya dengan lebih jelas, siapa yang kamu cari? Tuhanmu. Tidakkah itu mengingatkanmu akan sesuatu? Mengapa kamu tidak berharap dia sudah bangkit? Tapi Maria tidak sadar itu. Maria malah menyangka Yesus adalah penjaga taman. Mungkin karena penampilan Yesus yang lain. Mungkin karena mata Maria penuh dengan air mata dan pikirannya kacau. Lalu Maria berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maka akhirnya, saudara, ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Hanya satu kata, Maria. Dan hanya itu yang dibutuhkan, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, saya membayangkan Yesus mungkin mengucapkan nama Maria dengan nada yang biasa didengar oleh Maria. Maka dia langsung mengenali, ini pasti Yesus. Maka semua kekacauan pikirannya langsung hilang, semua tangisannya langsung berhenti. Karena Yesus ada di hadapannya. Saudara, mari kita berhenti dulu di sini. Mungkinkah seringkali, saudara, kita juga seperti Maria Magdalena. Berapa sering saudara kita bertanya, di mana Allah? Di mana Yesus? Hidup saya begitu susah, saya menanggung banyak kesulitan, di mana dia? Padahal kita tidak mengenali bahwa dia ada di situ bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi mata kita tertutup, pikiran kita kacau, iman kita lemah. Saudara, Yesus berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman, dan itu berarti dia akan selalu menyertai, tidak pernah meninggalkan. Tetapi karena kesedihan kita, karena kemarahan kita, karena pencobaan yang kita alami, kita tidak melihat seringkali bahwa dia ada di sini bersama dengan kita. Saudara, maka apapun yang Tuhan lakukan di sekitar kita, pertolongan yang dia tawarkan kepada kita, pintu yang sudah dia bukakan bagi kita, kekuatan yang dia berikan kepada kita, semua tidak bisa kita lihat. Saudara, betapa kita perlu Tuhan memanggil kita. Bahkan seperti menepuk pundak kita dan memanggil nama kita. Sampai kita melihat bahwa di saat tergelap sekalipun dalam hidup kita, dia ada di sana. Dan itu yang dialami oleh Maria. Dan Maria, saudara, mungkin langsung bersujud. Dia pegang kaki Yesus. Dia tidak ingin kehilangan Yesus lagi. Itu sebabnya, saudara, ayat 17 kata Yesus kepadanya begini, jangan engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Saudara, kalimat Yesus ini membingungkan banyak orang. Apa yang dimaksud Yesus? Alkitab bahasa Indonesia yang ada di apps yang saudara pakai di handphone saudara menuliskan janganlah engkau memegang aku. Itu mengikuti terjemahan King James Version. Dan itu yang membuat sangat bingung karena mengapa Yesus bilang jangan pegang. Ada kemudian yang menduga itu menajiskan Yesus. Maka Yesus bilang jangan pegang, aku belum kembali kepada Bapa. Tetapi di dalam Injil orang yang najis bersentuhan dengan Yesus. Bukan Yesus yang jadi najis, tetapi sebaliknya orang yang najis itu menjadi tahir. Dan kalau karena Maria memegang Yesus, lalu kemudian itu menajiskan Yesus, bukankah sudah terlanjur, sudah terjadi? Dia sudah pegang Yesus. Maka kalau Yesus bilang, jangan pegang aku, nanti aku najis. Maria akan bilang, telat, sudah terlanjur. Begitu. Bukan itu, saudara. Alkitab TB2 kita lebih tepat menerjemahkan, janganlah memegang aku terus. Yesus masih belum naik kepada Bapa. Masih ada 40 hari lagi Yesus akan bersama mereka. Ini belum waktunya perpisahan, tetapi ini waktunya untuk melakukan sesuatu. Dan Yesus memberi tugas kepada Maria. Di ayat 17. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu.
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, itulah kisah yang terjadi di pagi hari Paskah itu. Tapi Yohanes tidak hanya berhenti menceritakan apa yang terjadi di pagi hari Paskah, karena dia menyambung dengan apa yang terjadi di malam harinya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, masih di hari minggu yang sama itu. Dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Dan kita diberitahu kenapa pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdirilah di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, saudara, pertanyaan sederhana mungkin yang harusnya terpikir oleh kita adalah, kalau pintu-pintu itu terkunci, bagaimana kemudian Yesus bisa masuk? Jangan bilang lewat jendela. Bukan itu maksudnya, saudara. Saudara, Yohanes ingin mengatakan tubuh kebangkitan Yesus itu berbeda dengan sebelumnya. Dia menembusi tembok. Dan saudara, ini yang penting. Kita akan punya tubuh yang sama nanti. Pada waktu kita dibangkitkan oleh Yesus. Saudara, Kisah Rasul 26 ayat 23 menyampaikan nubuatan dari perjanjian lama begini. Mesias, yaitu Yesus, harus menderita. Dan bahwa dialah yang pertama yang akan bangkit dari orang mati. Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan kita akan menyusul. Satu kali akan dibangkitkan. Filipi pasal 3 mengatakan begini. Kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita menantikan Yesus satu kali nanti akan mengubah tubuh kita ini. Dia membangkitkan kita dan memberikan tubuh yang mulia. Tubuh kebangkitan. Soalnya itu pengharapan kita orang Kristen. Di akhir zaman kita akan dibangkitkan. Dan tubuh kita akan diubah sehingga serupa dengan tubuhnya. Maka apa yang diceritakan di sini tentang tubuh kebangkitan Yesus. Adalah preview. Seperti apa nanti tubuh kita. Dia menembusi kain kafan, dia menembusi tembok, dia masuk ke dalam ruangan terkunci. Dia bisa ada di Yerusalem, lalu sebentar sudah ada di Galilea. Tidak terbatas seperti kita hari ini. Saudara, nanti di akhir zaman, waktu Yesus membangkitkan kita, we are going to have some fun, saudara. Kita akan senang-senang, sangat menyenangkan. Nanti kita main-main di surga, saudara. Seorang pendeta berkata begini, kalau saudara masuk ke rumah atau kamar yang terkunci dan somehow saudara bisa buka, saudara masuk di situ. Sebaiknya dia bilang, memang kalimat pertama yang saudara ucapkan adalah damai sejahtera bagi kamu. Maka Yesus lakukan itu. Kenapa? Karena orang-orang di situ akan kaget, ketakutan sekali, begitu kan? Tapi saya pikir begini, saudara. Kalimat apapun tidak ada bedanya, orang tetap akan ketakutan, benar gak saudara? Saudara tiba-tiba masuk begitu, saudara mau ngomong damai sejahtera atau saudara mau ngomong wah gitu, sama aja, orang tetap akan ketakutan begitu. Saudara, Injil Lukas mencatat begini. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara, ini memberitahu kita begini, para murid tetap tidak percaya sebetulnya. Aneh sekali, Petrus dan Yohanes sudah ke kubur dan melihat kubur kosong. Maria sudah memberitahu mereka, dia melihat Yesus bangkit. Tapi waktu Yesus muncul, tetap mereka begitu ya, hantu begitu. Tetap ketakutan. Dan mungkin itu sebabnya saudara di ayat 20, sesudah berkata demikian, iya, Yesus memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Dia kasih lihat tangannya yang luka, lambungnya yang bekas ditusuk tombak. Dan barulah murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan sekarang bagian yang sangat menarik. Yesus berkata ayat 21-23. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, apa maksudnya Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus baru akan dicurahkan pada waktu hari Pentakosta. Masih 7 minggu setelah peristiwa ini. Dan nanti Yesus juga berpesan kepada para murid, jangan pergi, tunggu dulu Roh Kudus datang, baru kamu pergi. Maka waktu itu mereka belum terima Roh Kudus.
Dan kalau kita perhatikan setelah peristiwa ini juga tidak ada tanda sesuatu yang berbeda di para murid. Mereka masih ketakutan, mereka masih berkumpul lagi di ruang terkunci. Dan kalau saudara membaca nanti Yohanes 21, para murid masih tidak tahu harus berbuat apa. Masih luntang-lantung di pantai. Petrus pergi lagi menangkap ikan. Seperti tidak ada perubahan. Perubahan besar baru terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Maka apa arti kalimat Yesus di sini? Dia mengembusi dengan Roh Kudus. Saya setuju dengan beberapa orang bahwa ini adalah janji dari Yesus. Bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Dan dengan janji inilah Yesus memberikan mission impossible kepada murid-muridnya. Diutus seperti Yesus diutus. Menyatakan pengampunan dosa atau hukuman dosa. Siapa yang sanggup lakukan itu? Tapi ini satu hal yang penting. Saudara, kita tidak diutus untuk mengambil alih misi Yesus. Seakan-akan Yesus memberikan tongkat estafet kepada kita lalu berkata, sekarang giliranmu, aku selesai. Saudara, siapa kita sanggup lakukan itu? Tetapi Yesus yang akan terus bekerja melalui Roh Kudus. Dan tugas kita orang Kristen hanya melayani, bersaksi, memberitakan. Kita menjadi alat bagi Yesus bekerja melalui Roh Kudus. Melalui apa yang kita lakukan. Ketika kita memberitakan Injil, ada orang percaya Allah yang mengampuni dia melalui kita. Sebaliknya ketika kita melayani, orang menolak Allah, Allah yang menyatakan dosa orang itu tetap ada melalui kita. Maka kita diutus oleh Kristus untuk menyediakan diri dipakai untuk melakukan pekerjaannya. Kalau saudara ingat ada sebuah lagu yang sangat indah sekali menggambarkan ini. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tangannya Yesus, kakinya Yesus, rencananya Yesus, hatinya Yesus. Dan kita diutus melakukan tugas kita, dipakai untuk melakukan pekerjaannya. Kita masuk ke bagian terakhir tentang Thomas, ayat 24-25. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Mereka cerita itu kepada Thomas. Perhatikan reaksi Thomas. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, di satu sisi kita bisa mengerti tidak mudah bagi Thomas untuk percaya. Ketika teman-temannya berkata, hei kuburnya sudah kosong, kami sudah lihat dia benar, dia sudah bangkit. Bagi Thomas it's a big no, dia tidak percaya. Thomas memberi syarat untuk percaya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, aku merasakan sendiri menaruh jariku ke dalam tangan itu, menaruh tanganku pada lambungnya, sampai seperti itu, aku tidak akan percaya. Saudara, Thomas dijuluki oleh banyak orang sebagai The Doubting Thomas. Thomas si peragu. Dan saya bersyukur ada Thomas. Karena keraguan adalah sesuatu yang dihadapi semua orang Kristen. Kalau saudara punya keraguan dari waktu ke waktu, jangan pikir saudara adalah orang Kristen yang terburuk. No, itu sangat wajar. Dan Thomas bukan satu-satunya orang yang ragu. Kalau saudara melihat di dalam Matius 28 ayat 16-17. Sekalipun murid-murid sudah percaya Yesus bangkit dan adalah Tuhan. Tapi Matius mencatat begini. Ketika ke-11 murid itu berjumpa dengan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Saudara, apa yang terjadi waktu itu? Kenapa ke-11 murid itu masih ada beberapa orang ragu-ragu? Saya tidak tahu mengapa, tapi ini menunjukkan bahwa penulis Alkitab sangat jujur menceritakan seperti itulah manusia. Saudara, kalau Alkitab ditulis oleh orang-orang yang berbohong, yang hanya ingin menarik untuk kita percaya, tidak akan penulis Alkitab menulis kisah seperti itu. Karena itu membuat orang jadi ikut ragu juga. Para murid juga ragu, saya juga boleh ragu. Tapi kita lihat Alkitab tidak masalah menuliskan ini, bahwa memang ada banyak orang yang ragu dengan imannya. Bergumul untuk sungguh-sungguh percaya, dan saya kira itu sangat indah. Karena memang itulah kita. And it's okay.
Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Kali ini Thomas ada bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, waktu baca ini saya berpikir begini, 8 hari. 8 hari kemudian, saudara bayangkan percakapan apa yang sudah terjadi antara para murid lain dengan Thomas. Tiap hari mereka berdebat. Benar Yesus bangkit. Thomas bilang, no, begitu ya, tidak percaya, tidak percaya. 8 hari saudara mereka mengalami percakapan seperti ini, capek sekali. Benar Yesus bangkit, enggak percaya pokoknya. 8 hari. Sampai 8 hari kemudian mereka di rumah itu lagi. Pintu-pintu terkunci lagi dan Thomas bersama mereka dan Yesus kembali masuk ke dalam rumah itu dan berkata yang sama. Damai sejahtera bagi kamu. Kali ini tidak ada murid lain yang terkejut dan menyangka melihat hantu. Mereka senang melihat Yesus. Mereka senang berjumpa kembali dengan Yesus. Tapi bagaimana dengan Thomas? Saya membayangkan sambil Yesus ketemu dengan murid-muridnya, wah sambil ngobrol. Thomas di belakang, gawat. Lalu Yesus memandang Thomas. Kalau saudara jadi Thomas, apa rasanya? 8 hari terus berkata tidak percaya Yesus bangkit. Lalu Yesus memandang Thomas. Muka merah semua mungkin. Lalu Yesus berkata, hai Tom, begitu ya. Thomas mungkin, hai. Si peragu ini tidak tahu lagi harus berkata apa. Dan ayat 27, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruh jarimu di sini. Lihat tanganku. Ulurkan tanganmu, taruh ke dalam lambungku. Yesus seakan-akan berkata begini, silakan. Ini yang kau mau bukan? Lihat tanganku, lihat bekas lukaku. Taruh jarimu di sini, taruh tanganmu di lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas berespons di ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Dia mengaku siapa Yesus. Tapi apa yang Yesus sampaikan kemudian kepada Thomas adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, Thomas sebetulnya tidak berbeda dengan para murid yang lain. Maria sudah melihat kubur kosong, belum percaya Yesus bangkit. Dia pikir tubuh Yesus diambil orang, sampai Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia lihat, baru dia percaya. Demikian pula para murid yang lain. Semua sudah mendengar berita Yesus bangkit. Dari Maria mereka dengar itu. Tetapi mereka tetap ketakutan, sulit percaya. Sampai Yesus menampakkan diri kepada mereka. Memperlihatkan tangan dan lambungnya. Bekas luka itu ada di sana. Tangan yang berlubang, lambung yang terkoyak. Mereka lihat, baru percaya. Maka Thomas tidak lebih buruk dari mereka. Semua sama. Melihat dulu, baru percaya. Maka Yesus tidak menegur Thomas. Oh saudara, saya bayangkan kalau Yesus masuk ke dalam ruangan itu tadi. Lalu dia melihat Thomas, hai Tom, begitu ya. Lalu kemudian dia berkata kepada Thomas, keterlaluan kamu, berani-beraninya kamu gak percaya, murid kurang ajar kamu. Thomas gantung diri. Cerita selesai. Tapi Yesus tidak berkata begitu. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu, Thomas. Silakan taruh jarimu di sini. Lihat tanganku, taruh tanganmu di lambungku. Jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Maka ketika Yesus berkata, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Itu bukan tentang Thomas, tapi tentang kita. Kalimat Yesus adalah bagi semua orang Kristen sampai hari ini. Thomas dan semua murid yang lain adalah saksi pertama. Mereka melihat, mereka percaya. Para rasul selalu berkata, kami adalah saksi. Mereka melihat dan mereka percaya. Dan mereka diberikan tugas untuk memberitakan apa yang sudah mereka lihat. Dan hari ini kita bisa percaya karena kesaksian daripada mereka. Saudara, itu sebabnya ayat 30-31 yang terakhir Yohanes berkata begini. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes adalah saksi mata dan dia menuliskan ini semua supaya kita percaya. Dan karena percaya kita beroleh hidup. Saudara, kita tidak melihat kubur yang kosong, kita bukan saksi mata.
Kita tidak melihat kain kafan ada di sana. Kita tidak bertemu malaikat. Kita tidak ada pada waktu Yesus datang ke dalam kamar yang terkunci. Tapi kita percaya karena kesaksian para saksi mata yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan Yesus berkata, berbahagialah kamu, kita yang tidak melihat namun percaya. That is faith. Itulah iman. Sebagai perenungan terakhir. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri dengan tubuh kebangkitan. Saudara Rasul Paulus di Filipi tadi sempat saya kutip menyebutnya tubuh yang mulia. Dia menampakkan diri dengan tubuh seperti itu. Saudara jangan pikir begini. Kalau saudara hidup sampai umur 100, lalu saudara penuh keriput, susah jalan, sakit pinggang, lalu nanti waktu Tuhan bangkitkan, seperti itulah tubuhmu. Saudara jangan pikir begitu. Atau kalau ada orang meninggal waktu masih bayi, maka waktu nanti Tuhan bangkitkan, dia akan terus perlu orang tolongin ganti pampers dia selama-lamanya begitu. Saudara jangan pikir begitu. Atau kalau saudara mengalami kecelakaan dalam dunia ini, kehilangan mata atau kehilangan kaki, lalu seperti itulah keadaan kita nanti ketika Yesus bangkitkan dan selama-lamanya kita hidup seperti itu. Saudara bukan. Tapi kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh seperti apa? Tubuh terbaik yang Tuhan berikan. Dan kita akan memiliki tubuh itu untuk selama-lamanya. Saudara, maka bukankah sangat menakjubkan bahwa Yesus di dalam tubuh kebangkitannya yang mulia itu tetap mempertahankan bekas luka di tangan, kaki, dan lambungnya. Saudara, Yesus harusnya di dalam tubuh kebangkitan yang mulia itu, dalam tubuh terbaik. Bukan tubuh yang membawa bekas-bekas luka, bekas cacat, bekas sakit. No, harusnya tidak seperti itu. Tapi bukankah sangat menakjubkan bahwa dia mempertahankan bekas luka itu masih ada untuk dilihat dan dipegang bahkan oleh para muridnya. Kenapa? Saya kira itu bukan untuk sementara, sekedar untuk ditunjukkan kepada murid-muridnya lalu nanti hilang. Tapi saya kira mungkin untuk selama-lamanya, karena Yesus naik ke surga dengan tubuh seperti itu, dengan bekas luka-luka itu. Dan mungkin untuk selamanya Yesus dengan tubuh seperti itu. Saudara, nanti Yohanes akan menulis penglihatannya tentang Yesus di surga di dalam Wahyu pasal 5. Dia berkata begini, lalu aku melihat di tengah-tengah tata berdiri anak domba Yesus itu. Seperti telah disembelih. Dia melihat Yesus seperti yang telah disembelih. Bekas luka dari penyalipan itu masih ada di situ. Maka di surga nanti kita juga akan melihat Yesus dengan bekas-bekas luka-lukanya. Seperti yang dilihat oleh Thomas. Saudara, mungkin kita akan berkata begini. Saya akan menangis kalau saya lihat itu. Saya akan sangat terharu dan tidak tahan kalau saya melihat Yesus dengan bekas luka seperti itu. Tapi saudara ingat, Yesus mempertahankan bekas luka itu seperti sebuah tanda kemenangan. Dan dia memilikinya dengan bangga. Karena itulah yang membuat saudara dan saya bisa ada di surga nanti. Dan berjumpa dengan dia. Karena luka-luka itu. Dia akan tetap memakai bekas luka itu untuk mengingatkan kita apa yang dia lakukan bagi kita. Seberapa besar kasihnya bagi kita. Bolehkah saya minta musik mengiringi kita? Saudara, mari kita teduh sejenak dan kita ambil waktu untuk berefleksi dan berespon kepada firman Tuhan. Saya tidak tahu hati saudara masing-masing. Kalau saudara belum pernah percaya kepada Yesus, maukah saudara percaya? Walaupun ada keraguan mungkin, tapi bukan tidak percaya. Tuhan akan menuntunmu dan menyertaimu dalam keraguanmu. Tapi percayalah kepada Dia. Kalau saudara sudah sekian lama sebagai orang Kristen dan berjalan di dalam keraguan, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Keraguan mungkin menjadi bagian dari perjalanan imanmu. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak membuangmu.
tapi dia akan menuntunmu terus. Dan saudara, maukah dipakai Tuhan di dalam pekerjaannya? Ketika Yesus bangkit, dia berkata seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Kamu akan menyatakan pengampunan dosa. Kamu akan menyatakan dosa orang tetap ada. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Yesus bekerja melalui Roh Kudus di dalammu. Maukah menyediakan diri dipakai Tuhan? Tuhan, tanganmu, kakimu, rencanamu, hatimu, biar aku lakukan di dalam dunia. Nah saudara, seberapa kau mengasihi Yesus yang mati bagimu? Dia memakai bekas-bekas luka itu dengan kebanggaan. Karena bekas luka-luka itulah satu kali nanti kita akan berjumpa dengan Dia, menerima keselamatan kekal. Masing-masing berdoa kepada Tuhan, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk Paskah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu lagi. Tolong kami percaya kepadamu. Tolong kami setia kepadamu. Tolong kami menyediakan diri kami untuk dipakai oleh-Mu. Sampai satu kali nanti Engkau berjumpa dengan kami dan menyambut kami sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus dan pendeta misal akan melayani. Saudara, di hari Paskah ini, di hari kemenangan Yesus atas maut, kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara, mari kita melakukannya bukan sekedar sebagai peringatan atau memorial belaka, tapi karena Kristus sungguh hadir bagi kita saat ini melalui karya Roh Kudus. Dan kiranya melalui perjamuan kudus ada berkat rohani yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita yang menerima perjamuan ini dengan iman. Saudara, perjamuan kudus tersedia bagi setiap kita dari gereja manapun yang sudah menerima baptisan dewasa ataupun CD. Saudara, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita beritakan dan rayakan kemenangannya melalui perjamuan kudus ini. Mari kita pujikan, ambillah dan terimalah. Dialah anak domba yang sudah menyerahkan diri bagi kita. Anak domba korban kembali, di mana diderang, Dia pikul dosa kita, kasih dan anugerah tersedia bagi kita. Ambil dan terimalah. Ambillah dan terimalah. Ambillah dan terimalah tubuh dan darah Kristus bagi kita. Beritakan dan saksikan kemenangannya sampai Ia datang kembali. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Tubuhnya ditikam, dihancurkan, dipecahkan bagi setiap kita.
hadapan meja perjamuan-Mu ya Tuhan. Kami mau merayakan pengorbanan-Mu. Di hadapan meja perjamuan-Mu, kami mau merayakan kasih-Mu yang menyelamatkan kami dan menyatukan kami sebagai tubuh-Mu. Ya Tuhan, Sang Roti hidup, kenyangkanlah jiwa kami. Ya Anak Domba Allah yang menyerahkan nyawa dan mencurahkan darah, basuhlah hati kami dan layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menebus dosa dunia, kami berdoa. Amin. Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, mari terima kabar baik dari meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Dia akan diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur atasnya, Dia memberkatinya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah ini, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya dan mengingat akan aku. Dan setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti dan minum anggur ini, kita memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Mari kita nyanyikan misteri iman kita. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, dan Dia akan datang kembali bagi setiap kita. Kristus telah mati, Kristus bangkit, Kristus kan datang kembali. Kristus telah mati, Kristus bangkit, Kristus kan datang kembali. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Dan saudara, sebelum kita makan dan minum bersama dalam perjamuan kudus ini, mari kita berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti di tangan kita. Roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ingat dan percayalah, tubuh Tuhan kita sudah diserahkan untuk mengampuni dosa kita. Mari kita terima bersama dengan ucapan syukur. Cawan di tangan kita. Cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ingat dan percayalah, darah Tuhan kita sudah dicurahkan untuk menebus dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita minum bersama dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa, mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk perjamuan kudus yang Kau sediakan bagi kami. Kiranya kemenangan-Mu yang kami rayakan di dalam perjamuan hari ini, boleh menjadi kesaksian bagi dunia yang membutuhkan keselamatan yang hanya dari-Mu. Utus kami ya Tuhan, sebagai tubuh-Mu yang dibagikan bagi dunia ini, untuk setia memberitakan kabar baik-Mu. Utus kami untuk semakin serupa dengan salib-Mu, mewajahkan kasih dan damai-Mu, dan hidup karena kuasa kebangkitan-Mu. Utus kami untuk melakukannya dengan setia sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita untuk boleh melakukan amanat agungnya bagi setiap kita. Angkat syukur kita kepada-Nya. Angkat syukur kita padanya, sembahkan hati yang rela untuk kabarkan Injilnya, menyatakan menguatkan kita,
ku terima menjadi pengharapan kemuliaan yang akan datang. Ambillah dan terimalah tubuh dan darah Kristus bagi kita. Beritakan dan saksikan kemenangannya sampai Dia datang kembali. Amin. Silakan duduk, saudara. Hai Grace Life. Shalom Grace Life. Halo Grace Life. Shalom Grace Life. Halo Grace Life. Hai Grace Life. Sudah hampir 1 tahun ini saya dapat melihat kesetiaan dari setiap anggota SPAK yang terus berusaha untuk tetap menyediakan waktu bisa bersekutu bersama. Oke, 1, 2, 3. Sehingga saudara, apa yang menyatukan gereja? Apa yang menyatukan kita? Bukanlah keseragaman metode bekerja dan bermisi, keseragaman model ibadah. Tapi apa yang menyatukan gereja, menyatukan kita adalah Injil yang sama. Injil yang sama yang mengubahkan cara hidup kita dengan latar belakang keluarga dan budaya yang berbeda. Injil yang sama yang menjadi pusat ibadah kita, pemuritan kita, misi kita. Setelah aku ikut Spark, baru aku sadar kalau aku butuh banget kelompok kecil seperti ini karena kami jadi bisa sama-sama saling bertumbuh, kenal Tuhan, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Nah saudara, saya percaya bahwa visi dan nilai ini bukan hanya visi dan nilai dari Grace Life saja, tetapi juga ini adalah visi yang memang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita, para murid Kristus. Saudara, kita perlu terus mengerjakan amanat agung ini. Kita perlu fokus untuk mengerjakan amanat agung ini dengan memuridkan, dengan menjadi saksi Kristus bagi dunia, dengan menyatakan kebenaran. Kami mengajak semua jemaat Grace Life untuk sama-sama menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang kita bisa kerjakan, apapun titipan Tuhan, kita jawab dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita sedang menghadapi yang sama. Kita sedang berada di dalam peperangan rohani yang sama. Dan kalau saja gereja menyadari common enemy itu, sikap kita pasti akan berbeda. Karena Tuhan berjalan di depan, kami ikut di belakang. We are disciples on a mission. 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 Tahun lalu, waktu merayakan hari ulang tahun yang pertama, kita sangat terharu melihat ke belakang bagaimana Tuhan memimpin Grace Life dari awal sekali. Mulai dari Tuhan memberikan visi, memulai Grace Life, lalu kita bentuk tim kerja waktu itu yang melayani, mempersiapkan semuanya, lalu kita mulai ibadah di dalam ruangan ini. Dan setelah semua urusan perizinan selesai, kita resmikan Grace Life sebagai gereja pada hari Paskah 2022. Tahun lalu, saudara, waktu merayakan hari ulang tahun yang pertama, kita juga meneguhkan beberapa saudara kita melayani sebagai elder dan juga deacon di gereja kita, dan mereka menjadi church board pertama kita. Maka tahun lalu, saudara, waktu merayakan HUT yang pertama, hati kita penuh syukur, kita penuh harap memandang ke depan. Karena sama seperti pesan Musa kepada Yosua menjelang akhir hidupnya, Musa panggil Yosua menguatkan dia untuk memimpin Israel. Lalu Musa berkata begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dan kami sungguh mengalami seperti apa Tuhan jalan di depan. Bukan kita yang jalan di depan, lalu minta Tuhan mengiringi, minta Tuhan berkati. Tapi Tuhan yang jalan di depan, kita ikut di belakang. Banyak hal yang kami pikir gelap, ternyata Tuhan sudah siapkan. Karena Tuhan jalan di depan, kami ikut di belakang.
Saudara, hari ini kita merayakan HUT yang kedua. Nah, saya mengambil waktu untuk merenung dan bertanya, apakah hati kita masih sama bersyukurnya? Sama penuh harapnya memandang ke depan? Apakah kita masih berjalan dengan prinsip Tuhan jalan di depan, kami ikut di belakang? Saudara, waktu saya merenung, di dalam perenungan saya sejujurnya hal-hal pertama yang teringat oleh saya adalah kesulitan, tantangan, kelelahan selama 1 tahun belakangan ini. Tetapi kemudian Tuhan mengarahkan hati saya untuk mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita selama 1 tahun belakangan ini. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada orang-orang yang diteguhkan imannya, ada orang-orang yang bertumbuh cintanya kepada Tuhan, ada orang-orang yang semakin rindu dipakai Tuhan jadi berkat dan terang di dunia. Dan Tuhan mengingatkan saya bahwa He is working among us. Dia bekerja di antara kita. Dan saya bersyukur untuk semua itu. Lalu Tuhan juga mengarahkan hati saya untuk melihat bahwa Tuhan sedang terus mengarahkan gereja ini untuk mengerjakan misi dari Tuhan. Kita bukan saja mendukung banyak pelayanan dan pekerjaan misi menjadi gereja yang mengutus, tetapi kita juga terus diarahkan untuk menjadi gereja yang diutus. Kita membuat gerakan Bless the City untuk menjadi berkat di dunia. Lalu kerinduan untuk bersaksi, memberitakan Injil juga semakin besar. Dan kita semakin terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan misi. Spark Group kita bukan care group, bukan sekedar untuk memperhatikan, tapi juga menghasilkan murid yang memuridkan dan bermisi. Dan saya bersyukur lagi untuk semua itu. Lalu saya teringat saudara, di awal sekali ketika kita mulai Grace Life, ada sebuah hashtag memang yang kami buat. Kami cantumkan itu di Instagram. Kadang-kadang dicantumkan di dalam postingan-postingan di Instagram, tapi mungkin banyak yang tidak terlalu perhatikan. Tadi sudah disebutkan, boleh kan tampilkan? Disciples on a Mission. Kita adalah murid yang sedang berada pada sebuah misi, sedang mengerjakan misi. Saudara, waktu menuliskan ini sejujurnya kami juga blur, tidak jelas misi apa persisnya, bagaimana mengerjakannya, akan jadi gereja seperti apa nanti kami tidak tahu. Tapi hari ini setelah 2 tahun kami mulai bisa melihat, wow, ternyata semua ini dari Tuhan. Dari awal waktu kami masih blur, ternyata Tuhanlah yang sudah mengarahkan Grace Life menjadi gereja yang mengerjakan misi dari Tuhan. Maka saya harus berkata, saudara, gereja ini memang sudah bukan berusia 1 tahun, tapi sudah 2 tahun. Sudah semakin banyak tantangan yang dilewati, semakin banyak suka duka yang dialami. Saudara sebagai jemaat juga mungkin semakin melihat kekurangan di sana sini, semakin kenal orang-orang, semakin tahu anehnya orang-orang, begitu. Semua itu bisa membuat kita fokus kepada kekurangan. Tapi saudara menyadari apa yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Membuat hati ini bukan saja bersyukur, tapi juga berharap apalagi di depan yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tuhan masih berjalan di depan dan kami masih ikut di belakang. Dan biarlah saudara hashtag ini kembali bergema, bukan sekedar ditulis di postingan tapi di hati kita. We are disciples on a mission. Kita murid Kristus yang sedang mengerjakan misi Kristus. Saudara, bolehkah kita sama-sama ucapkan ini bersama? 1, 2, 3. We are disciples on a mission. Kita adalah murid Kristus yang sedang mengerjakan misi Kristus. Mari kita menyanyikan pujian O Church Arise di dalam bahasa Indonesia. Mari berdiri sama-sama, saudara. Dengan panggilan Kristus, walau lemah, Tuhan kan kuatkan di dalam kuasa firman-Nya. Iman dan kebenaran-Nya lindungi dari yang jahat. Mari maju, serukan kasih-Nya, jangkau jiwa yang dalam.
nyatakan kasih dari Kristus yang menderita, namun musuh telah dihancurkannya. Kristus menang kalahkan maut. Kubur kosong telah buktikan kebangkitan Tuhan kita. Mari kabarkan kemenangannya agar dunia pun percaya. Bangkit dan bersinar terang bagi Kristus yang telah menang. Hadap Dia, bersinarlah terang, hai gereja bangkitlah. Saudara, mari kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, saudara, mari kita berdoa untuk semua orang Kristen di Indonesia. Berdoa agar Tuhan memberikan pertumbuhan rohani, kebangunan rohani. Tuhan melepaskan dari ikatan dosa. Tuhan memulihkan keluarga-keluarga Kristen yang berantakan. Tuhan menggerakkan orang-orang Kristen menjadi saksi di keluarga, di kantor, dimanapun mereka berada. Berdoa agar orang-orang Kristen tidak hidup seperti dunia, melainkan sebagai anak-anak Allah yang bercahaya seperti bintang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa untuk semua orang-orang Kristen di Indonesia. Mari kita buka suara. Bapa dalam surga, kami datang padamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang Kristen, bagi gereja-gerejamu ya Tuhan. Tuhan, masih banyak anak-anakmu, orang-orang ya Tuhan sudah selamatkan, tapi yang masih terus ya Tuhan tidak bertumbuh secara rohani, masih terus diikat oleh dosa, mengalami banyak hal Tuhan, dan menghalangi mereka untuk menjadi saksimu di tengah dunia. Kami berdoa memohon kebangunan rohani daripadamu ya Tuhan. Engkau yang berikan terobosan demi terobosan di dalam hidup mereka, memberikan pertumbuhan kepada mereka, melepaskan mereka Tuhan, memulihkan keluarga mereka Tuhan, gerakkan mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa biar di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan gelap ini, kami anak-anakmu bercahaya seperti bintang yang terang ya Tuhan, dan sungguh kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Kami mohon ya Tuhan pertolongan. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa untuk pekerjaan Injil di Indonesia. Ada banyak orang masih belum mendengar Injil. Mari berdoa untuk para utusan lintas budaya, para misionaris, agar Tuhan memberkati mereka dan memakai mereka. Berdoa agar gereja-gereja di Indonesia punya hati untuk pekerjaan Injil. Berdoa Tuhan mematahkan benteng-benteng kuasa kegelapan yang selama ini menghalangi pekerjaan Injil. Berdoa agar Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pekerjaan Injil di negara kami ini. Ada banyak orang belum mengenal-Mu. Ada banyak tempat-tempat ya Tuhan, bahkan tidak ada gereja sama sekali, tidak ada orang Kristen, tidak ada berita Injil di sana. Oh Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu yang membuka jalan untuk pekerjaan Injil di sana. Kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan panggil dan pakai sebagai utusan lintas budaya. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati kesaksian mereka. Dan kami berdoa Tuhan, gereja-gereja yang ada Tuhan juga bangkitkan agar tidak mengabaikan orang-orang yang masih belum mendengar Injil-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu ketika kami sama-sama boleh percaya kepada-Mu. Dan yang ketiga, saudara, mari kita berdoa agar Grace Life jadi gereja yang terus mengikuti Tuhan, menjalankan misi di dalam dunia ini, berperang untuk Kristus, dipakai oleh Kristus untuk menghancurkan kegelapan dalam dunia ini. Kita berdoa mohon Tuhan memberkati dan memimpin gereja ini, bukan untuk nama gereja kita, tapi untuk nama Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di belakang, apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Dan kami berdoa untuk di depan. Kami mohon pimpinan-Mu supaya gereja ini terus-menerus menjalankan misi-Mu di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami boleh dipakai oleh-Mu, menyediakan diri kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus tunduk kepada-Mu, mengikuti pimpinan-Mu, dan mau terus ya Tuhan dipakai oleh-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, kerajaan-Mu ya Tuhan yang boleh dibesarkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Ya Roh Kudus, pimpin jalan kami. Setiap langkah beri anugerah.
dalam iman, jadi hamba baik dan setia. Beritakan Injil yang indah bersama semua yang percaya. Kami nantikan hari yang mulia bersama Kristus selamanya. Bangkit dan bersinar terang bagi Kristus yang telah menang. Pandang Dia, bersinarlah terang, hai gereja bangkitlah. Bangkit dan bersinar terang. Bangkit dan bersinar terang bagi Kristus yang telah menang. Pandang Dia, bersinarlah terang, hai gereja bangkitlah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara silakan duduk, doa teduh masing-masing.